Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baiklah, perkenalkan nama saya Reza Andeka dengan NIM 08011318212122. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Matematika. Di sini saya akan membahas 4 soal dari algoritma dan pemrograman yang diberikan oleh dosen pengajar saya yaitu Ibu Anita Desiani MKOM. Baiklah, kita langsung saja dengan soal yang pertama. Itu buatlah program untuk menentukan suatu karakter merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Oke, yang pertama kita buat algoritmanya ya teman-teman. Bikin, kemudian 100 char nama. 100 char nama ini maksudnya adalah batasan. Batasnya yaitu 100 karakter. Kemudian read nama, kemudian jumlah nama sama dengan strlen nama, kemudian read jumlah nama, kemudian if jumlah huruf, modulo 2 sama dengan 0, kemudian then read huruf tersebut bilangan genap, kemudian else then read huruf tersebut bilangan ganjil, kemudian end. Oke teman-teman, lanjut saja kita ke projectnya. Yang pertama itu adalah start, kemudian inputnya masukkan jumlah nama, kemudian input lagi jumlah huruf sama dengan strlen nama, kemudian jumlah karakter, kemudian ini ada bentuknya yaitu diamond ya. Ini adalah if-nya tadi ya teman-teman, jumlah modulo 2 sama dengan 0. Modulo ini adalah sisa pembagian maksudnya, dan bentuk diamond ini itu adalah percabangan. Kemudian jika benar jumlah modulo 2 sama dengan 0 ini adalah bilangan genap, dan jika salah dia bilangan ganjil. Kemudian end. Nah, di sini kita akan itu running program ya teman-teman. Running program yang pertama itu adalah seperti ini teman-teman, include string, kemudian include string, kemudian using namespace std, kemudian inti main, buka kurung tutup kurung, kemudian kurung kerawal seperti ini teman-teman. Char nama 100. Ini karakter tadi teman-teman. Batasnya itu adalah 100 karakter. Kemudian int jumlah huruf atau in jumlah huruf. Kemudian cout masukkan nama Anda. Kemudian sin nama. Kemudian jika namanya misalnya Reza, itu akan genap nantinya. Kemudian jumlah huruf sama dengan strlen nama. Kemudian ini ada if jumlah huruf modulo 2 sama dengan 0. Reza itu adalah 4 ya. 4 itu akan genap nantinya karena sisanya itu adalah 0. Jika 0 itu genap, dan jika 1 dia akan ganjil teman-teman. Jika sisanya itu 0 genap, jika sisanya 1 ganjil. Oke, selanjutnya itulah cout jumlah huruf tersebut bilangan genap, else cout jumlah huruf tersebut bilangan ganjil. Oke, kita akan coba di kode blocks kita ya teman-teman. Oke, kita copy paste dulu ya teman-teman. Tadi saya sudah buat sepertinya. Oh iya, sudah saya buat. Ini ya teman-teman, sudah saya buat. Kita akan langsung running saja ya teman-teman. Oke, nah ini teman-teman. Misal kita buat Reza ya teman-teman. Reza. Nah, dia akan muncul genap. Nah, 4 huruf tersebut adalah bilangan genap ya teman-teman. Bagaimana jika kita buat itu repi? Nah, ini 5 teman-teman. Maka dia akan ganjil. 5 huruf tersebut adalah bilangan ganjil ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Ya, saya jelaskan yang di sampelnya itu adalah running program dan penjelasan running programnya. Kemudian ini adalah soal nomor 2, yaitu buatlah program menghitung rata-rata dan standar deviasi. Oke, yang pertama kita akan buat algoritmanya teman-teman. Yang pertama bikin
Kemudian ini pesan A, B, C, N, in. Rataan varian SD. SD ini adalah standar deviasi ya teman-teman. Kemudian float. Read A, read B, read C, read N. Rataan sama dengan A plus B plus C bagi N. Read rataan. Varian sama dengan A dikurang rataan dikali A dikurang rataan ditambah B dikurang rataan dikali dikali B maksudnya dikurang rataan ditambah C dikurang rataan dikali C dikurang rataan. Read varian SD sama dengan SQRT varian read SD N. Oke, kita ke flowchartnya teman-teman. Oke, yang pertama seperti biasa start, kemudian input A, B, C, kemudian input A, B, C dibagi N. Kemudian input lagi, ini proses ya teman-teman, maaf tadi salah, proses maksudnya ini. Ini ke input lagi nilai rata-rata A, B, C. Kemudian proses A dikurang R, R ini rataannya teman-teman. A dikurang R ditambah B dikurang R dikali B dikurang R ditambah C dikurang R dikali C dikurang N. Kemudian ini input lagi varian data. Ini prosesnya teman-teman ya, SQRT varian. Nah ini output nilai SD, nilai standar deviasi, dan akhirnya adalah N. Nah, kita akan running program lagi ya teman-teman. Yang pertama itu adalah include istream, kemudian include mat.h, kemudian using namespace, std. Nah, ini di akhir-akhir seperti ini ada titik komanya ya teman-teman. int main, buka kurung, tutup kurung, kemudian kurung kerawal, kemudian int in teman-teman ya, maaf salah, A, B, C, N. Float, rataan varian SD, standar deviasi. Cout, menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi. NDL, kemudian cout masukkan nilai A, sin A, kemudian cout masukkan nilai B, sin B, kemudian cout masukkan nilai C, sama dengan ini teman-teman bisa dilihat, kemudian sin C. Cout jumlah data, sin C rataan sama dengan A plus B plus C dibagi N. Kita lanjut teman-teman, cout nilai rata-rata tersebut rataan NDL, kemudian varian A dikurang rataan dikali A dikurang rataan ditambah B dikurang rataan ditambah B dikali B dikurang rataan ditambah C dikurang rataan dikali C dikurang rataan. Kemudian cout varian data tersebut varian NDL SD standar deviasi ya teman-teman, sama dengan SQRT varian cout nilai standar deviasi data tersebut sama dengan ini teman-teman, kurang dari SD standar deviasi kurang dari mungkin ada yang belum tahu, ini lebih dari ini kurang dari teman-teman ya. Kemudian NDL. Oke, kita langsung saja teman-teman untuk running programnya. Oke, apa ini deh. Oke teman-teman, bentar ya. Aduh, saya kopas ini supaya tidak lama ya teman-teman. Oke, kita ke kode blocks, kita ke file, new ke file, jj source, next. Oke, kita buat ya, Reza Andeka soal 2. Oke, ke finish. Oh belum di save ya teman-teman, kita save dulu. Oke, kita ke finish, langsung kita pas saja. Oke, ini ya teman-teman, coba kita running dulu. Yes. Oke.
Nah, ini teman-teman. Oke, tadi saya ada yang lupa untuk menjelaskan mungkin ya teman-teman. Iya, ada yang lupa tadi saya teman-teman. Rataan ini A plus B plus C dibagi N. Misalnya saya buat 7 ditambah 9 ditambah 11 dibagi I 15. Jadi A nya itu 7, B nya 9, C nya 11. Dan N nya ini saya buat 15 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi 7 ditambah 9 16 ditambah 11 itu 27, 27 N nya 15 jadi 27/15 ya teman-teman. Nah, kita langsung ke kode, kembali lagi ke kode blocks ya teman-teman. Oke, kita running. Nilai A tadi 7 ya teman-teman, 7, kemudian nilai B 9, kemudian nilai C itu adalah 11, dan jumlah datanya itu kita buat 15 ya teman-teman. Oke, kita buat. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nilai standar deviasinya itu adalah 14.100 berapa ini, 14.1.421 mungkin ya teman-teman. Kita tidak tahu juga ya, ini mungkin 14 juta ya, 14 juta 1421. Varian datanya tersebut ada 200, nilai rata-rata tersebut adalah 1 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Kalau memang teman-teman ada yang belum paham, bisa nanti tanyakan kepada saya di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lewatkan saja yang itu teman-teman. Oke, kita ke nomor 3 teman-teman. Buatlah program cara mencari FPB ya teman-teman. Oh, ini salah teman-teman. FPB, aduh salah buat. FPB dan KPK dari bilangan. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kurang mungkin teman-teman penjelasan soalnya ini. Oke, kita buat algoritmanya. Yang pertama begin A, B, I, KPK, FVB, C, X, Y, INT, in. KPK sama dengan 0, read A, read B, for I sama dengan 1, I untuk B, do is plus plus, KPK sama dengan KPK plus A, read KPK, if KPK modulo B sama dengan 0, dan read KPK dari A dan B adalah KPK. If A B, ini lebih dari B ya teman-teman. X sama dengan A, Y sama dengan B, else X sama dengan B, Y sama dengan A, C sama dengan X modulo will C sama dengan 0, X sama dengan Y, Y sama dengan C, C sama dengan X modulo Y read FVB dari A dan B adalah Y, N kemudian. Oke teman-teman, kita lanjut ke flowchartnya ya. Pertama itu kita ada start, kemudian inputnya A, B, I, KPK, FPB, C, X, Y. Kemudian ini prosesnya for I sama dengan 1, kemudian B titik koma I plus plus, KPK sama dengan KPK plus A. Nah, ini dia tadi teman-teman percabangan ya. KPK modulo B sama dengan 0. Kemudian ke input ke sini, ke kiri saya, KPK dari A dan B adalah, kemudian ke sini lagi ke bawah percabangan diaman tadi,
A lebih dari B. Kalau false-nya, kalau true-nya ini X sama dengan A, Y sama dengan B. Kemudian ke bawah lagi prosesnya X sama dengan B, Y sama dengan A. Kemudian outputnya FB A dan B. Kemudian N. Oke teman-teman, kalau tidak paham boleh ditanyakan di kolom komentar nantinya ya teman-teman. Oke, kita ke running program. Yang pertama ada include, stream, kemudian using, namespace, std, kemudian int in main, buka kurung, tutup kurung, kemudian kurung berawal, int a, b, i, kpk, fb, c, x, i. Kemudian kpk sama dengan 0, cout. Ini tadi ya teman-teman, kurang dari tadi ya teman-teman. Masukkan bilangan pertama, kemudian ini tanda petik ya teman-teman, kemudian titik koma, kemudian sin a, kemudian cout, masukkan bilangan kedua, ya harus diakhiri dengan titik koma ya teman-teman, supaya tidak error nantinya. Kemudian sin b, kemudian for i sama dengan 1, i untuk b, i plus plus. Nah ini kemudian ke kurung kerawal lagi teman-teman, kpk sama dengan kpk plus a, if kpk modulo. Jangan sampai salah, ini modulo bukan persen teman-teman. If kpk modulo b sama dengan 0. Kemudian kurung kerawal lagi, cout kpk dari a dan b adalah kpk endl. Kemudian ini kurung kerawalnya ditutup ya teman-teman. Ini kemudian ditutup lagi karena di sini buka 2 kali dan ditutupnya dengan 2 kali. If a lebih dari b. Kemudian buka lagi dengan kurung kerawal, X sama dengan A, Y sama dengan B. Tutup dengan kurung kerawal lagi. S. Buka dengan kurung kerawal lagi. Dan nantinya akan ditutup dengan kurung kerawal lagi ya. X sama dengan B, Y sama dengan A. Nah, ini tutup dengan kurung kerawal lagi teman-teman. C sama dengan X modulo Y. Will C sama dengan 0. Nah, buka dengan kurung kerawal lagi teman-teman. X sama dengan Y, Y sama dengan C, C sama dengan X modulo Y. Tutup dengan kurung kerawal. Cout. Nah, ini kurang dari teman-teman tadi sudah saya kasih tahu. Kemudian F, VB-nya dari A dan B adalah titik 2 nih ya teman-teman ya. Titik 2 ya. Nah, titik 2. Tanda petik ya teman-teman. Kemudian Y ke NDL. Oke, kita lanjut ke ke kode blok teman-teman untuk membuktikan apakah ini error atau tidaknya. Oke, ke kode blok kita copy terlebih dahulu. Kita ke kode blok, file. Oke teman-teman, maaf. Oke, file, cc source, next. Oke, kita buat ini. Reza Andeka saja. Reza Andeka soal nomor 3. Jangan lupa untuk di save ya teman-teman. Oke, finish. Kita pause dulu. Nah, bismillah bisa nih. Will untuk, nah ini kita running ya. Yes, kita hiaskan dulu. Oke, bentar ya teman-teman. Kita mau buat berapa untuk masukkan bilangan pertamanya.
Tadi teman-teman kita mikir terlebih dahulu. Oke. Bentar ya teman-teman. Berapa kita sambil istirahat dulu teman-teman. Istirahat sedikit. Oke. Berapa ya teman-teman? Sambil lihat PA dulu, mungkin ada yang masuk tadi teman-teman. Oke. Break teman-teman. Musim. Oke. Berapa ya? Oke, untuk bilangan pertama itu kita buat 4 saja teman-teman. 4. Yang keduanya kita buat 3 karena kan tadi A harus lebih besar dari B ya teman-teman. Oke, kita enter. Nah, KPK dari A dan B adalah 12 dan EPB dari A dan B adalah 1 teman-teman. Oke teman-teman, jika belum paham nanti bisa ditanyakan saja di kolom komentar ya teman-teman. Saya juga masih belajar. Oke teman-teman. Ini kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Buatlah program untuk mengecek bilangan prima atau bukan. Kita buat algoritmanya terlebih dahulu. Yang pertama bikin N1 sama dengan jumlah faktor in read N for I sama dengan 1, I untuk N do I plus plus, if N modulo I sama dengan 0, dan jumlah faktor I plus plus. Kemudian if jumlah faktor sama dengan 2, dan read merupakan bilangan prima S, dan read bukan merupakan bilangan prima. Akhiri dengan N. Oke, kita ke flowchart-nya teman-teman. Oke, yang pertama seperti biasa ya. Start, kemudian N, I ini teman-teman. I ini teman-teman. Koma jumlah faktor. Miring ini teman-teman. Kemudian I sama dengan 1, titik koma I untuk N, titik koma I plus plus. N modulo sama dengan 0. Ini proses ya teman-teman. Ini input. Ini percabangan. Nah, ke kanan merupakan bilangan prima. Ini input juga. Ini jumlah faktornya. Ini percabangan lagi teman-teman ya. Bukan merupakan bilangan prima dan diakhiri dengan N. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, seperti ini flowchartnya. Oke, kita ke running program. Running program yang pertama include Ustream, kemudian using namespace std titik koma. Nah, titik koma ini supaya tidak error ya teman-teman. Kalau dia tidak ada titik koma mungkin bisa error teman-teman. Memang bisa error teman-teman. In main, buka kurung, tutup kurung, kemudian kurung kerawal int ni jumlah faktor, cout angka, kemudian sin n, kemudian for int in teman-teman. Int bisa in juga teman-teman ya. I plus 1 titik koma I N I plus plus. Mungkin nanti kalau ada yang tahu bisa int atau in, bisa juga komen di kolom komentar ya teman-teman. Maaf jika saya banyak salah di sini dalam penjelasan ini karena juga saya baru belajar. For int tadi teman-teman buka kurung kerawal if n modulo I plus I sama dengan 0, kemudian dibuka dengan kurung kerawal lagi yaitu jumlah faktor plus plus titik koma, kemudian ditutup dengan 2 kurung kerawal dikarenakan tadi kan dibuka dengan 2 kurung kerawal juga. Kemudian if jumlah faktor, kemudian
dibuka dengan kurung kawal, cout merupakan bilangan prima, NDL, titik koma, S. Nah, tadi yang cout tadi ditutup dengan kurung kawal juga ya teman-teman. Kemudian else dibuka dengan kurung kawal, cout merupakan bukan bilangan prima, kemudian ditutup dengan kurung kawal. Nah, tadi kan kita bersama tadi ini dibuka dengan kurung kawal dan akhirnya ditutup juga dengan kurung kawal. Oke teman-teman, kita akan coba di kode blocks kita ya teman-teman. Oke, ini yang kode blocks. Oke teman-teman, kalau nanti ada yang tidak jelas bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman. Kalau memang saya kurang paham nanti bisa saya tanyakan ke guru pembimbing saya yaitu Ibu Anita Desiani MCOM. Oke teman-teman, file cc source next kita buat andekan. Nanti kalau mau download kode blocks, kalau mau coba coding juga akan saya kasih tutornya teman-teman. Oh, saya belum save dulu teman-teman. Oke lah, yes, kita finish. Ini tadi sebenarnya sudah saya buat teman-teman, tapi saya mau kasih buat lagi lah. Oke, kita pas. Ini tadi karena kan saya sudah buat di sini, jadi seperti ini bentuknya, tidak bisa di running. Kita buat ke build abort. Nah, kan bisa di run nantinya teman-teman. Mungkin ada yang belum saya jelaskan sedikit di sini ya teman-teman. Jika nah teman-teman, saya mikir terlebih dahulu. Ada yang belum saya jelaskan sedikit di sini teman-teman. n% y sama dengan 0. Nah, jika nantinya saya buat 7 misalnya teman-teman. Saya akan memikirkan terlebih dahulu apa yang kurang dari penjelasan saya ini teman-teman. Nah teman-teman, jika n modulo i sama dengan 0, akan bernilai false teman-teman. Jika bilangan prima itu n modulo 1 akan bernilai true. Baik teman-teman, nanti tunggu terlebih dahulu, mungkin ada yang saya lewatkan tadi ya teman-teman. Oke, bentar teman-teman, kita akan lihat. Teman-teman, kita akan buat nanti angkanya itu 7 ya teman-teman. Kita lihat 7 itu apakah bilangan prima atau bukan. Nah, jika dicek
sama dengan 1, maka tampil merupakan bilangan prima, teman-teman. Nah, jika dicek tanda seru sama dengan 1, maka bukan bilangan prima, teman-teman. Nah, maka bukan bilangan prima, teman-teman. Di sini, jika n modulo i sama dengan 0 merupakan bilangan prima dan jumlah faktor bukan merupakan bilangan prima, ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sebentar teman-teman, saya ada istirahat terlebih dahulu, teman-teman. Teman. Jadi gini, jika cek sama dengan 1 itu bilangan prima. Jika cek tidak sama dengan 1 itu bukan bilangan prima, teman-teman. Kita lihat 7 ini bilangan prima atau bukan, teman-teman. Oke, langsung saja kita pilih, teman-teman. Mungkin tadi ada yang lupa saya jelaskan, tapi tidak apa-apa, nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, kita buat 7 ya, teman-teman. Oke, nah. Kenapa ini, teman-teman? Oke, teman-teman. Kenapa ini? Lah, ngelag, teman-teman. Oke, kita buat dari awal saya, teman-teman. Kita buat new oke, new, next. Kita ke file name, kita buat Reza 4 saja, teman-teman. Save ya, finish. Kita bismillah. Nah, ini angka, teman. Ini yang benar, tadi salah mungkin karena saya buat sama dengan nama file sebelumnya. Oke, kita buat angka 7. Nah, merupakan bilangan prima, teman-teman. Mengapa dia bilangan prima, teman-teman? Karena dia ceknya itu sama dengan 1, teman-teman. Nah, cek sama dengan 0 dikali n sama dengan 7, 7 modulo 2 sama dengan 1, cek sama dengan 0, 7 modulo 3 sama dengan 1, cek sama dengan 0, 7 modulo 4 sama dengan 1, cek sama dengan 0, 7 modulo 7 sama 7 modulo 7 sama dengan 1, cek sama dengan 0. Nah, dicek ini, teman-teman, dia dicek dia menghasilkan 1. Nah,
Jadi dia bilangan prima teman-teman. Oke, dari penjelasan tadi mungkin saya masih jauh dari kata sempurna dan saya belum bisa menjelaskan dengan baik. Saya mohon maaf kepada teman-teman, kepada Allah saya menampun, kepada dosen pengajar, mohon maaf jika saya belum maksimal untuk menjelaskan ini semua, dan mungkin kualitas video saya buruk, ngelek-ngelek dan sebagainya teman-teman. Saya mohon maaf dikarenakan tadi juga saya sempat mikir lama sekali. Saya minta maaf kepada teman-teman. Tadi juga saya ada menonton video teman, dia yang lebih jauh lah di atas saya istilahnya. Jadi kepada teman-teman, kepada Ibu Nita Desiani Mkom, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri teman-teman. Assalamualaikum.